Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, MM, dan PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini kita akan mendiskusikan masih membahas tentang SAP PM ya, Plant Maintenance, yang mana bagian dari plant maintenance adalah refurbish ya, refurbish order, di mana kita sebelumnya sudah membahas order-order yang ada di plant maintenance ya. Anda bisa merefer video tutorial sebelumnya tentang corrective maintenance. Kita sudah bahas juga tentang breakdown maintenance, kemudian preventive maintenance, dan terakhir adalah refurbishment order maintenance ya. Oke, sebelum kita membahas tentang refurbish ya. Refurbish ini kita lihat dulu agenda yang akan kita bahas tentang order ini adalah overview ya, overview dari refurbishment itu seperti apa, kemudian proses flow-nya, kemudian valuation type dan kategori in material master, karena ini adalah salah satu indikasi proses dari refurbish ya, adanya valuation type, kemudian condition based material valuation, creation of refurbish, kemudian posting stock movement, dan stock withdrawal ya. Nanti karena memang di sini ada material yang impact dari refurbish ya, maka nanti ada proses GI, good issue movement, kemudian nanti juga ada proses GR, good receipt ya, good receipt dari material tersebut. Oke, secara definisi ya, bahwa refurbish itu adalah menggantikan material yang damage, yang bermasalah, ke dalam material yang akan di repair ya. Kalau saya bisa definisikan, ini misalnya kita mempunyai valuation type yang C3 ya. C3 kita definisikan sebagai material damage. Kemudian yang valuation type yang C2 ini adalah yang nanti akan kita repair ya, refurbish ya. Nah, konsepnya adalah kita membuat satu material ya di dalam material master, kemudian kita split ya material tersebut ke dalam bagian valuation type ya, apa yang disebut dengan valuation type ya. Di mana di valuation type itu kita bagi ke dalam material damage dan material refurbish ya. Jadi nanti setelah kita mendefinisikan material ini, baru kita masukkan, kita attack ke dalam order refurbish kayak gitu ya konsepnya. Dan ini sering terjadi juga di perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan di mana dia untuk equipment yang memang mengurangi cost biaya, maka dia lakukan proses refurbish ya. Oke, secara definisi kurang lebih seperti itu. Akan lebih paham nanti kalau Anda lihat konsepnya ketika nanti kita simulasikan di SAP seperti apa ya. Oke, nanti ini materinya saya upload ke situs ya. Anda bisa membaca secara definisi ya. Kita akan fokuskan nanti di materi sistem SAP-nya seperti apa. Oke, sebelum kita lanjut ke skenario dari proses order refurbish ini, saya ingin mempromosikan dulu satu situs yang sudah saya pernah buat ya. Nanti Anda bisa cek di sini sapindonesia.net. Nah, di sapindonesia.net ini adalah beberapa materi yang ada 4 modul ya. 4 modul SAP PP, kemudian QM, MM, dan juga yang sekarang sudah kita selesaikan adalah PM ya.
Nah, nanti Anda bisa cari artikel-artikelnya mengenai konsep SAP PP, QM, MM, dan PM berdasarkan pembahasan berdasarkan silabus yang saya buat ya. Anda bisa lihat di sini silabus SAP PP modul, ada bagian-bagian yang saya buat artikel berikut video tutorial ya. Jadi Anda bisa pahami nanti konsepnya seperti apa, misalnya SAP PP pada master data BOM, pada master data box center, routing, dan seterusnya. Ini pemahamannya seperti apa dan ada apa aja di dalam pembuatan master data PP ya. Kemudian nanti dalam proses juga, di mana proses MRP dan production order execution, Anda bisa pelajari step-stepnya dari artikel yang sudah saya buat di sini. Bukan saja PP, QM pun demikian. Saya membuat silabus dari SAP QM modul. Ya, nanti Anda juga bisa cek di di kursus sapqm.wordpress.com. Di situ pun silabusnya sudah saya buat berikut pembahasan artikel-artikel dan video tutorialnya. Dan untuk SAP PM juga Anda bisa cek di kursus sapqm.wordpress.com. Di situ pun materinya berdasarkan silabus yang sudah saya susun dan Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut. Hanya saja materi yang disampaikan di situs ini dengan durasi yang tidak begitu panjang ya, dan tidak detail konsep pembahasannya, sekitar durasi 15 sampai 20 menit, 30 menit lah ya paling lama. Nah, untuk teman-teman yang ingin fokus mempelajari SAP keempat modul SAP tersebut ya, PP, CM, MM, dan PM, saya sudah sediakan satu situs materi ya. Nanti di materi.sapindonesia.net di sini saya sudah bagi-bagi dan pembahasannya pun lebih terstruktur dengan durasi yang rata-rata 1 jam lebih. Baik itu yang saya sampaikan berupa file PPT ya, PDF, dan juga video tutorialnya. Sebagai contoh, saya ini buka SAP PM ya. Ini materinya sudah masuk semua, ada 20 materi ya. Saya ajarkan dari materi pertama ini. Anda bisa download dulu filenya ya, file download. Kemudian nanti Anda belajari secara terurut ya, terutama bagi teman-teman yang memang belum paham tentang SAP PM. Anda bisa mempelajarinya dari dasar ya, dari materi pertama, kedua, dan seterusnya. Nanti di sini saya sudah bahas semua. Dan terakhir dari sini ya, teman-teman yang nanti sudah masuk ke member area, selain belajar dengan saya tentang PPMM, QM maupun PM, tentu saja ekspektasi yang saya harapkan adalah Anda betul-betul menjadi konsultan SAP ya. Karena pada umumnya untuk user memang banyak ya, di perusahaan-perusahaan banyak dipakai user yang menggunakan SAP ya. Kategorinya data entry ya user ya atau power user. Nah, di pembelajaran ini justru saya menyodorkan suatu hal yang lebih ya, bukan saja user tapi Anda juga paham konsep bisnis, juga Anda menjadi seorang konsultan ya. Di mana di hierarki SAP itu adalah konsultan SAP lah yang memang nanti yang implement ya. Mungkin saya bisa gambarkan sedikit tentang project SAP di customer ya, di mana nanti pada saat project di customer itu ada blueprint ya, blueprint baik itu feedback dari customer maupun dari para konsultan ya. Konsultannya pun mereka di SAP itu banyak ya, tergantung dari modul yang dibeli oleh customer. Nah, ketika customer itu membeli SAP, tentu saja SAP itu masih bersifat tabel-tabel kosong ya, yang belum di setup, belum diatur dan sebagainya. Nah, pengaturan tersebut nanti atas dasar blueprint yang sudah disepakati, kemudian nanti pada modulnya, misalnya pada modul manufacturing PP, maka dia membuat suatu konfigurasi ya. Begitu pula nanti pada PM dia membuat satu konfigurasi, kemudian dia testing dan disesuaikan dengan custom dari customer.
Nah, itu yang dimaksud dengan hierarki konsultan di SAP ya. Jadi dia lebih mencakupannya lebih besar dan lebih banyak yang harus Anda pelajari tentunya ya. Bukan saja skenario dari SAP masing-masing Anda paham ya. Jadi sebelum Anda melakukan proses konflik itu, nanti Anda juga harus tahu semua skenario yang mungkin yang biasa terjadi ya di SAP PM. Tadi saya sudah sebutkan, misalnya ada proses corrective maintenance ya. Kejadian seperti apa proses corrective maintenance, kemudian breakdown maintenance ya, preventive maintenance dan refurbishment maintenance ini ya. Seperti apa konsepnya Anda paham dulu. Juga nanti pada master datanya ya, master data Anda paham semua, baru Anda bisa melakukan proses konfigurasi. Sehingga memang ini Anda dituntut lebih banyak mempelajari gitu ya, bukan sekedar user biasa. Oke, saya kira itu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya Anda bisa hubungi saya untuk menjadi member area ya, mendapatkan semua materi ini. Silakan Anda hubungi saya di profil ya, di profil ini di WA udah ada. Nanti silakan Anda diskusi untuk bagaimana cara bisa masuk ke member. Kita masuk ke materi ya, kita lihat dulu. Nah, tadi saya ulang bahwa refurbish itu adalah prosesnya, ini ada 7 step ya. Step yang terjadi proses refurbish ya. Pertama tentu saja membeli komponen ya, procure new komponen. Dia beli komponen baru, kemudian komponen baru itu di GR ya, di good receipt, kemudian dimasukkan ke warehouse ya. Berikutnya yang ketiga ini adalah GI komponen to shop floor. Setelah barang itu didapatkan, kemudian kita konsum ya, kita GI untuk kebutuhan dari refurbish. Kemudian yang keempat ada faulty component is returned back to warehouse ya. Jadi komponen yang bermasalah itu kita kembalikan ke warehouse ya. Nanti tujuannya dikembalikan ke warehouse, bisa untuk dikarantina atau dibalikan atau dirusakkan gitu ya, dirusakkan ya, atau dianggap sebagai waste gitu ya. Kemudian yang kelima ada repair. Nah, disinilah proses yang teknikal, orang-orang teknik melakukan proses refurbish ya, di mana dia memasukkan material atau komponen yang baru itu dan mengganti komponen yang faulty komponen ya, yang komponen rusak diganti dengan komponen yang baru. Kemudian dia kembalikan ke warehouse yang komponennya, baru mesinnya reuse kembali di manufacturing gitu ya. Prosesnya seperti itu. Nah, sedangkan step di SAP-nya, bagaimana cara pelaksanaan proses refurbish di SAP, kita nanti coba simulasikan ada 13 step ya. Tapi Anda pahami dulu proses alurnya, flow-nya seperti itu. Kemudian ini cek dulu untuk yang pertama adalah valuation type. Ini adalah ya, ini yang sangat menunjang sekali di proses refurbish maintenance, yaitu valuation type ya. Jadi maksudnya valuation type ini memang adalah ranah MM ya, material management. Tapi karena memang masuk ke PM, jadi Anda pun harus tahu konsep ini dan bisa membuat valuation type gitu ya. Nah, valuation type dibuat di MM01 atau MM02 ya, MM01 atau MM02. Caranya seperti apa? Di sini saya sudah membuatkan valuation type C3. Jadi caranya nanti Anda buat material. Di sini misalnya materialnya FG09 ya. Anda buat material. Tentu saja di sini material type-nya adalah material type yang raw mat atau packaging ya. Jangan finished good ya. Karena kan tujuannya kita mau komponen itu nanti dipasangkan di mesin. Kemudian dari pembuatan material ini nanti Anda split ke dalam valuation type ya. Nanti di MM itu ada inputan valuation type.
Misalnya saya sebut di sini C3 dan C2. C3 sebagai valuation type image dan C2 sebagai valuation type refurbish, seperti itu ya. Nanti Anda buat sendiri. Kalau tidak bisa, nanti biasanya yang bisa membuat material seperti ini ya. Atau nanti saya juga praktekkan ya. Saya praktekkan bagaimana cara membuat material valuation type. Kemudian yang kedua ini adalah IW81. Dari sinilah kita bisa buat refurbish ya, refurbish order. Jadi Anda siapkan dulu material, baru kita create refurbish. Kemudian dari MO tersebut setelah di create, kemudian determine cost ya. Cost-nya kita determine cost apa saja yang ada di MO, lalu kemudian release ya, di release ordernya. Nah, baru yang kelima kita melakukan proses konsum ya, GI komponen atau Migo GI. Ini adalah komponen yang tadi kita konsum dari C3 ya sebagai material damage ke C2 ke refurbish ya. Kemudian yang keenam adalah repair ya, proses refurbish. Kemudian penyelesaiannya adalah confirmation ya, aktualisasi dari proses MO biasa ini ya, IW41 di mana ada aktualisasi durasi, kemudian komponen, dan seterusnya. Nah, dari ke-8 Anda bisa lihat nanti di iDoc Document Flow. Nah, bedanya di SAP PM itu kita mempunyai iDoc ya. iDoc Document Flow, maksud saya Document Flow. Document Flow itu nanti juga Anda bisa dapatkan informasinya di modul SD ya. Di modul SD juga ada Document Flow. Nah, ini tujuannya adalah untuk melihat dokumen-dokumen apa saja yang terrelasi dengan MO ya. Kalau di sini berarti MO itu mempunyai nomor dokumen, nanti dia ada dokumen Migo-nya, dokumen Migo GI, dokumen Migo GR ya, dan seterusnya. Yang ke-9 baru GR. Nah, tentu saja proses dari konsum ini kita hanya baru sampai mengkonsum komponen. Nah, berikutnya komponen itu di GR ya, dimasukkan ke dalam refurbish ya. Ini dia GR for refurbish component dan T-code-nya adalah IW8W ya. Jadi ada perbedaan di proses MO yang harus Anda stressing ya. Pertama IW81, ini IW81 adalah create MO-nya dan IW8W sebagai GR-nya ya, seperti itu. Kemudian terakhir adalah TECO seperti biasa, technical complete. Kemudian Anda hitung biaya overhead, ini KGI 2. Kemudian proses settlement KO88, dan ini adalah ranahnya FICO ya. Tentu FICO nanti yang melakukan proses terakhir finishing dari MO tersebut. Nah, kira-kira stepnya seperti itu. Nah, di bawah sini juga saya bisa jelaskan sebelum kita masuk ke sistem SAP ya, supaya Anda lebih jelas dulu. Di sini ada material JMSJ2 ya. Ini ada material, kemudian saya sudah membagi material itu ke dalam damage dan refurbish. Anda perhatikan di sini ada damage dan refurbish, di mana stoknya saya mempunyai 10 pieces gitu ya. Di awalnya begitu. Kemudian kita cek di MM60, nah dia ini tampilannya seperti ini ya. Yang JMSJ2, tentu saja di sini juga ada price-nya. Nanti Anda jangan lupa di sini price-nya juga ditampilkan. Nanti juga ada efeknya ketika proses GR, price-nya dia terakumulasi. Kemudian create MO ya. Anda lihat di sini, create MO tampilannya seperti ini. Jadi tadi T-code-nya adalah IW81. IW81. Nah, IW81 dia menampilkan material ya, material yang sebagai damage. Jadi dari material damage ke material refurbish ya. Nah, Anda perhatikan di sini materialnya ya yang dikonsum. Kemudian quantity ya, quantity. Untuk material di
diberikan definisi bahwa dia plan mana, slot mana, dan valuation type-nya dari mana ke mana. Nah, ya, Anda perhatikan di sini valuation type-nya dari dematch ke refurbish ya, terlihat di sini. Anda harus bisa seperti ini, berhasil baru itu proses pembuatan maintain ordernya adalah sukses ya. Kalau sampai seperti ini berarti Anda sukses. Kemudian di save ya seperti biasa, nanti akan dapat nomor order. Oke, kemudian berikutnya ya, dari order itu nanti kita proses GI ya. Apa yang disebut dengan Migo GI. Kenapa? Karena kita perlu konsum ya. Anda mau cek di sini di komponen, sebenarnya dia sudah masuk di komponen. Kemudian oke, kita lanjut. Jadi material yang tadi kita setting ya di refurbish dari C3 dari dematch ke refurbish, maka yang dematch ini menjadi material komponen ya. Anda cek di sini, perhatikan di sini, dia akan masuk ke sebagai komponen. Nah, ini perlu kita issue ya, artinya kita ambil, kita konsum gitu ya. Nah, Anda lakukan proses Migo GI seperti biasa by order. Nanti setelah masuk dia akan memotong stok ya, yang tadinya 10 menjadi 9 gitu ya. Lalu ya seperti ini tampilannya good issue yang dematch ya. Ini nanti akan keluar sendiri. Oke. Kemudian kita cek stoknya. Nah, Anda perhatikan di sini stoknya jadi 9 ya. 9 berkurang dematch, kemudian refurbish masih 10 ya. Semestinya dia 11. Ada proses yang belum kita lalui. Kemudian Anda cek juga di cost-nya. Di cost-nya di sini seperti ini, dia sudah determine cost ya. Kemudian kita konfirmasi ya, IW41. Setelah konfirmasi selesai, ya seperti ini konfirmasi, aktualisasi, baru kita GR ya, IW8W. Alhasil setelah proses GR, maka kita mendapatkan good receipt ya. Good receipt accounting cost dari proses good receipt ya. Senilai yang 500 ini dari material ya. Kemudian dan posisi stoknya sekarang menjadi 11. Nah, seperti ini ya. Artinya kalau sudah seperti ini berarti proses refurbishment mulai dari pembuatan MO ya, konsum sama GR sudah sukses kita lakukan, dan terakhir MO-nya baru kita TPO ya. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya. Nanti Anda bisa replay lagi videonya. Anda bisa lihat ini hasil dari SIT saya. Coba saya akan coba langsung saya mempraktekkan di SAP ya, seperti apa. Bentar. Oke, ini saya udah masuk ke sistem SAP-nya ya. Kita menggunakan material valuation tab yang ada. Saya tunjukkan dulu sebentar, di sini nanti Anda buat atau Anda bisa minta orang MM untuk membuatkan material dengan split ya, dengan split valuation tab. Ini kita lihat yang ZSMJ 2 ya. Anda masuk ke accounting 1. Nah, di sini Anda masukkan plan dulu, oke. Nah, Anda bisa lihat di sini valuation type. Anda tik di sini. Ini saya sudah keluar seperti ini ya displaynya. Kenapa? Karena saya sudah membuat 3 ini. Nanti kalau Anda belum, tentu saja Anda MM01 Anda buat dulu ya. Ini valuation type-nya. Kalau tidak bisa nanti bisa minta bantuan MM untuk membuat seperti ini. Oke. Nah, saya mau lihat sekarang yang dematch ya. Saya masukkan dematch. Oke. Nah, ini dia harganya. Nah, harganya tersimpan di sini, standar price ya. Kemudian yang harus Anda perhatikan nanti pada saat pembuatan adalah valuation kategori ya. Di sini Anda harus inisialisasi. Apakah sebagai C ya. C di sini ada kategorinya beda-beda ya. Ada yang auto batch, saya menggunakan yang C ya. Karena memang saya settingnya semua di C gitu ya. Begitu juga harganya. Ini harganya 300 ya, misalnya gitu ya. Itu aja yang harus Anda perhatikan. Ini 300 untuk yang ini dematch ya. Anda perhatikan di sini valuation tab-nya dematch.
Kita lihat lagi untuk yang refurbish ya. Refurbish Anda masuk accounting 1. Kemudian plannya Anda masukkan. Kita lihat yang refurbish. Ini seperti ini, harganya adalah 500 ya. Oke, ini paham ya? Itu yang pertama kita sudah lakukan. Sekarang, jadi yang pertama sudah kita membuat valuation tag. Berikutnya adalah IW81 ya. Kita coba bikin /n IW81. Nah, di sini Anda memasukkan order type. Anda mesti ingat kemarin pembahasan kita tentang order yang refurbish itu berbeda dengan order yang korektif maupun yang breakdown ya. Jadi perbedaannya di mana? Anda bisa refer lagi bagaimana cara membedakan order yang refurbish dan yang lain. Di sini ada konfigannya ya. Nanti Anda lihat di konfigurasi PM. Kemudian Anda masukkan materialnya. Ini materialnya sudah otomatis saya masukkan. Kemudian komponen equipment ya, equipmentnya saya masukkan. Oke, kita coba enter. Sorry, kita ulang. IW8, kita ulang IW81. Oke, nah ini sudah masuk ya. Anda perhatikan di sini materialnya dari ke ya, from to. Ini udah masuk. Kemudian saya bikin description. Sorry, ini apa yang kurang? Saya masukkan dulu refurbish. Oke, ini masukkan dulu. Ini slotnya kita masukkan from ya. Oh, dia minta ini, masukkan dulu. Oke, ini keterangan sebentar. Kita sekarang tanggal 26 ya. Priority, kalau priority kita enter dulu. Nah, ini description-nya tertinggal. Kita masukkan yang kedua gitu ya. Anda perhatikan di sini description, kemudian ini main work center ya. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kenapa maksudnya main work center dan work center, nanti Anda bisa cek lagi. Kemudian material di sini ya, materialnya sama. Yang membedakan adalah valuation type di sini ya, belum dimasukkan. Dan kuantitinya berapa? Di sini kuantitinya 1 ya. 1, kemudian valuation type-nya sorry, di mana tadi? Valuation type di sini ya. Kita ambil yang dari Dimatch ya, yang dari Dimatch ke refurbish. Enter dulu ya, seperti itu ya. Kita lihat lagi, ada yang kurang nggak? Oke, priority jika Anda perlu. Kemudian Anda cek. Oke, ini bisa Anda activity type-nya bisa repair ya. Anda masukkan repair. Oke, kita enter dulu. Oke, udah masuk. Ya, jadi pembuatan MO-nya untuk refurbish adalah yang harus Anda perhatikan adalah keterikatannya material ya, seperti ini. Kemudian kita lihat di komponen, Anda masuk ke komponen. Nah, di sini secara otomatis kita mengkonsum satu pieces dari Dimatch ya, dari batch Dimatch gitu. Kenapa? Karena kita ada data tadi kita udah masukkan ini. Oke. Kemudian kita cek lagi cost-nya, apakah ini belum masuk cost-nya.
untuk untuk teman-teman yang memang sudah lengkap ya tentang plan cost-nya, Anda bisa seperti ini, Anda masuk ke cost, kemudian determine cost ya. Di sini ada determine cost. Nah, ini kebetulan belum banyak yang di maintenance, jadi seperti ini tampilannya ya, cost-nya. Plan cost-nya seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan aktualnya? Nanti aktual cost ini akan muncul ketika Anda melakukan proses konfirmasi ya. Nah, nanti di sini akan muncul. Oke, seperti itu. Kemudian kita save dulu. Oke, ini udah ke save ya. Nomornya adalah 108. Oke, kita cek dulu stoknya /OMMB. Nah, kita cek untuk yang material ini yang secara keseluruhan ya, batch, dematch, dan refurbish ya. Berapa posisi stok awal. Nah, sekarang Anda perhatikan dematch itu ada 9 ya. Kemudian refurbish 11. Oke, kita rencananya melakukan konsum 1 ya. Oke, konsum 1 ini belum. Kemudian ini dirilis dulu ya. Kita masuk ke Cheng ya, sudah di sini. Kemudian kita rilis dulu. Oke, ini udah rilis. Kemudian save. Oke, ya seperti itu ya. Kemudian setelah rilis, tadi kita determine udah, ini udah ya. Determine cost sudah kita lakukan, rilis juga udah. Ini juga udah. Ini kita udah disiapkan. Kemudian kita migo ya. Sekarang yang kelima kita lakukan proses migo. Oke, kita migo ya. Kembali ke SAP-nya. Yang di migo adalah by order. Yang order ini kita ambil dulu. Oke, seperti itu. Kemudian /n migo. Nah, ini adalah good receipt ya. Good issue ya. Mohon maaf. Ini good issue. Kemudian ini ordernya adalah yang barusan ya, yang 108. Ininya adalah 261 konsum ya. Kemudian ini ya MO oke, ada masalah apa aja. Kemudian kita cek di material. Oke, ini udah seperti ini, kemudian enter ya. Nanti Anda cek di material, ini sudah masuk yang di match. Anda perhatikan di sini di match valuation type-nya ya. Kemudian kuantitinya 1, plan sama slotnya sudah masuk. Semuanya udah oke. Kita ini centang ya, item oke, kemudian kita cek. Nah, ini udah oke, kemudian saya save. Oke, kita udah save. Pertama kita cek stok dulu ya. Posisi di match awalnya 9 ya. Kita refresh jadi 8. Ya, seperti itu ya. Jadi 8. Oke. Tetapi DMO belum terlihat ya. DMO belum ada kelihatan perubahan. /O IW. Kalau untuk melihatnya Anda pakai IW 32 ya. Nah, seperti ini. Jadi belum ada perubahan, hanya aja di sini GMPS ya. GMPS terlihatnya di status. Status GMPS menunjukkan bahwa good movement posting ya. Nah, ini dia ya, good movement posting sudah di-issue. Oke. Ini sudah selesai. Kemudian berikutnya adalah repair ya. Refurbish atau repair activity. Tentu saja tim dari teknik dia akan melakukan proses pergantian material gitu ya, repair activity. Setelah selesai baru konfirmasi ya. Konfirmasi artinya aktualisasi dari proses MO tersebut ya. IW 41. Kalau ini seperti biasa dan ini nomor ordernya. Oke ya. Nah, katakanlah aktual durasinya misalnya 1 jam ya. Kemudian ini juga 1 jam atau bagaimanalah ya, tergantunglah di lapangan.
Oke, kemudian saya save. Oke, ini udah kita save. Kita lihat lagi posisi MO UW32 sekarang sudah CNF, ya, PCNF, partial confirmation. Kalau kita lihat di sini, ini juga oh nggak ada statusnya ya. Kita lihat ya seperti itu ya. Oke, konfirmasi sudah. Kemudian kita lihat dokumen flow. Nah, di PM itu ada utility untuk melihat dokumen flow. Nah, ini dia ya. Dokumen flow Anda klik, nah dia memperlihatkan informasi apa aja ya. Di sini bisa terlihat maintenance ordernya, kemudian GI-nya nomor ini ya, confirmation-nya nomor 922 dan seterusnya. Ini sama dengan modul SD, dia bisa melihat dokumen flow ya. Oke, berikutnya GR ya. Kita GR karena belum masuk tadi ya, posisi stoknya di terakhir adalah saya refresh kembali, ini masih 8 dan 11 ya. Karena tadi kita refurbish dari damage ke sini, berarti ini harusnya menjadi 12 ya. Coba kita lihat. Kita GR /n IUW 8W untuk GR refurbishnya ya. Ordernya seperti dipakai. Kita ulangi. Nah, seperti ini ya. Dia terbaca di refurbish. Valuation type-nya sebanyak 1. Oke, kita save aja. Oke, sudah ya. Kita cek lagi posisi stoknya sekarang. Kita refresh. Nah, sekarang menjadi 12 ya. Artinya kita sudah sukses membuat refurbishment order. Kita lihat statusnya W32. Nah, sekarang sudah DLV ya. Ini DLV sudah delivery. Oke. Nah, seperti itulah proses dari refurbishment. Setelah itu Anda bisa lakukan proses selanjutnya. Ini seperti biasa ya, bisa Anda teko dan ini adalah ranahnya dari tim kita accounting untuk melakukan proses overhead calculation dan settlement. Mungkin dari tim teknik hanya sampai teko ya. Kita teko dulu. Ini change, kemudian kita masuk ke sini function complete. Nah, ini kebetulan karena belum dikonfig ya, kita masukin dulu itunya. Settlement-nya. Sebentar ya, saya lihat dulu settlement-nya karena ini disuplai dari tim FICO. /o UW33 ya. Kita lihat yang 107. Kita masuk ke sini settlement role. Nah, seperti ini ya. Kita ambil dari sini aja karena belum dipasangkan ya. Ctrl Y. Kalau enggak CTR 100% full pair gitu ya. Bentar. Ini. CTR, ini CTR, kemudian ini 100%, bentar, kita buat ini 100%, kemudian yang ininya adalah full pair 12 ya, ini sorry. Ini full atau pair dulu boleh, ini full atau ini full.
1, 2. Ntar ini sampai mouse-nya ya, mohon maaf. Bentar. Saya ulangi, ini saya masukkan CTR, kemudian ini 100, kemudian ini adalah settlement type-nya adalah full dan pair ya. Ini adalah full, ini adalah pair, ini adalah 1, ini adalah 2 ya. Kita enter. Oh, receiver-nya di sini sub dummy ya, kita copy aja. Ini juga sama. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini saya back. Oke, kemudian sekarang saya complete. Oke ya. Jadi settlementnya tadi barusan udah saya buat secara manual. Nah, jadi kita akan melakukan proses complete. Di Teko dia akan muncul tanggal technical complete seperti ini ya. Kemudian Anda oke aja. Oke, ini udah save ya. Kita lihat lagi sekarang statusnya sudah Teko ini ya. Sudah Teko. Kita lihat settlement rule-nya udah masuk apa belum? Nah, ini udah masuk ya. Oke. Jadi pembahasan tentang ini berantakan. Tentang refurbishment ya. Tentang refurbish seperti itu ya. Yang harus Anda perhatikan adalah di valuation type-nya ya. Dibikin material yang bisa di split menjadi valuation type karena menunjukkan perbedaan harga ya. Coba kita lihat dulu, ini sudah refresh ya, udah ya. Kemudian saya mau coba lihat di /nmb52. Oke. Nah, Anda perhatikan di sini yang di match ini 8, ini 12. Value-nya ini sudah masuk ke yang refurbish ya, ke sini. Oke, saya kira itu dulu ya pembahasan tentang bagaimana cara membuat refurbishment di SAP PM ya. Ini secara konsepnya seperti ini ya. Saya bisa summary-kan. Pertama adalah inisialisasi dari refurbishment, di mana ditemukan material defect material ya di kondisi MO ini, kemudian kita create order, kemudian kita remove ya materialnya, kemudian kita masukkan material yang baru kita kembalikan ke gudang ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, itu tadi kita udah memperlihatkan ini yang valuation type ya. Ada ini barang procurement beli baru. Kemudian tadi terjadi defect di sini ya, defect di C3. Kemudian kita refurbish di C2. Ini juga terlihat sama, ini dilihat dari sisi value-nya, condition base-nya ya, berarti harganya. Anda perhatikan nanti setelah masuk ke sini menjadi terakumulasi harganya di sini ya. Dan warnanya di ini yang baru, ini menjadi lebih ya, kalau ini kan defect ya, sama sekali nggak bisa dipakai. Kalau di sini menjadi bisa dipakai walaupun memang tidak optimal. Dan ini tentu saja alasannya adalah untuk cost. Nah, ini tadi penjelasan dari MO-nya ya, quantity dari mana ke mananya ya, seperti ini. Dan kita tadi juga sudah melakukan proses good issue ya. Good issue dari C3 kita konsum.
261, oke. Kemudian baru kita receipt ya. 101 ya. 101 kita ambil. Selesai. Oke ya. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan ada manfaatnya untuk teman-teman yang bergerak di modul SAP PM tentunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.